The future is ours. Kembali lagi di podcast Biga Nginfo. Tepatnya kamu nyari info ada di sini. Dan sekarang aku kedatangan bintang tamu yang lagi ngehits banget, asli Malang ya band ini. Kita sambut Red Valley. Halo. Ya, Mas ya. Halo. Halo. Mana kameranya ini? Itu ya. Hai. Halo. Gimana? Oke, Red Valley. Aku sebenarnya mau konfirmasi dulu ya. Desember 2024 lalu, band ini kan ngerilis album pertama yang bertajuk M, Ya. ya kan? Dan salah satu lagu di album M tadi ada versi akustiknya berjudul Malam. Ya. Bener gak? Bener. Di salah satu event kemarin kan diakustikin. Itu Ya. emang aslinya akustik apa emang musik heavy gitu? Kita sih aslinya music rock ya kak, cuman Iya. kemarin tuh spesial dibikin akustik. Oke, itu yang itu siapa? Yang itu ini nih. Kita semua. Ini nih. Ini nih. Ini nih. Oke, tapi sebelum aku nanya tentang filosofi album itu, aku mau nanya dulu kenapa sih dinamakan Red Valley gitu? Sikat Aku mau nanya kamu aja deh Kak Valley Ya, yang ya. paling imut ini ya. Sikat Val. Diem. Red Valley ya. Oke. Soalnya itu tentang lembah merah. Oke. Tempatnya pemimpin bertarung. Wih. Sesingkat itu ya dia jawabnya ya. Tapi emang kita kan dalam hidup kan harus selalu bertarung gitu Yes. kan. Dunia. Ya. Nah, tapi sebelum lanjut ke pertanyaan berikutnya, boleh kali ya diperkenalkan siapa sih Red Valley Oh, ini? iya. Mungkin dari kakak yang sebelah kanan dulu. Wih, relax. Halo, nama saya Odit, saya di bass. Oke. Siap mas? Halo, nama saya Ega. Saya di gitar. Oh iya, aku nggak ada ya. Kamu invisible ya? Iya. Halo, aku Vale jadi vokalis. Oke, Mas ya. Halo, aku Iron bagian tukang pukul. Kamu. Bentar, paling. Aku ini kan melihat dari kakak-kakaknya ini kamu tuh paling kelihatan imut banget gitu loh. Oh, Kamu makasih. tuh kelas berapa sebenarnya? Serius. Gak apa-apa. Udah kuliah semester 13. Wow. Semester 13. 3 Kuliah kelas 3 SMP deh. Aku kelas 3 SMP. Serius? Iya. Kamu tuh kelihatan apa ya? Mature nuun gitu. Jangan itu apa? Oke. Terima kasih ya Mas. Ya, terima kasih gitu. Wah, kamu kelas 3 SMP ya masih ya? Oke, di Malang. Iya. Tapi kamu sama mas-masnya ini ada tantangan nggak sih kayak biasanya kan ada gap itu susah gitu loh buat ngebangun bonding, terus habis itu kayak dari segi obrolan, jokes itu kan kadang ada jokes bapak-bapak yang kadang itu kita apa ya gitu artinya. Enggak sih, sejauh ini aman soalnya saya juga receh. Oh, alhamdulillahnya ini ya Ada juga kamu ya, rasanya. frekuensi. Oke, tapi ini nggak sih Vali, kamu ada ngerasa punya 3 kakak gitu atau 3 bapak yang melindungi kamu gitu? Jujur iya sih. Oh, iya. Misalnya kan selama ini aku jadi anak pertama ya. Oh, gitu. Kan aku yang ngelindungin adik-adik aku. Oke, sekarang? Sekarang punya ini. 3 om yang Iya. Bodyguard Mas. Oh, iya. Tapi kamu sering dijailin gak sih sama mereka, Vali? Nggak usah ditanya kak. Gak usah ditanya, udah jelas banget. Oke, album pertama M pembahasannya itu kan tentang proses kreatif ya dalam pembuatan album. Nah, ini ada filosofi tersendiri gak sih kenapa dinamain M? Aku yang jawab. Boleh dong. Boleh Kak Eka. Boleh kak Eka? Ya, jadi sebenarnya kesepakatan album M itu pada waktu itu kita ngobrol present album, eksekutif produser kita panggilnya Kakak Dadi ya. Kakak Dadi mengiyakan bahwa album kita bertajuk MM sebenarnya punya kepanjangan manusia. Oke. Jadi di album ini menceritakan tentang banyak keresahan manusia, aktivitas manusia, terus hal-hal yang memang sangat dekat dengan kehidupan sosial para manusianya. Oke. Begitu. Jadi kita sepakat bahwa di album ini bertajuk M dan kebetulan
dan ya bukan hanya kebetulan sih, memang diiakan bahwa judul-judul lagu di album ini semuanya inisialnya M. Oke. Itu yang emang dari awal dikonsep seperti itu, Yes. ya Mas. Oke, berarti kan dari segi filosofi, lirikalnya itu emang membahas tentang isu-isu yang lagi happening ya Mas di Ya sebenarnya kalau ngomongin isu sih dari zamannya Nabi Adam udah hampir sama. Oke. Sampai sekarang sama aja. Sama aja. Dalamnya ada isu, cuman istilah-istilah baru aja kan. Iya, benar-benar. Mental health dan adu domba dan segala macam gitulah, fitnah sana sini gitu. Sebenarnya kalau kita ngambil dari kehidupan sebenarnya nggak ada bedanya gitu. Cuman kita memastikan bahwa di album ini banyak perasaan yang lebih dalam lagi berhubungan dengan sosial sih. Manusia nggak cuma cinta-cinta juga ada Iya, gitu. iya. Yang bukan, kan biasanya kalau musisi ada yang albumnya emang tentang perasaan hanya Iya, dua pasangan benar-benar. gitu. Tapi kan cinta lebih Ya, general kita lebih gitu, lebar, Mas. Oke. ya. Kemarin tuh aku barusan denger salah satu lagu di album M ini, Million. Million. Million kan emang kayak membahas keanekaragaman manusia dengan berbagai backgroundnya. Itu memang dominan membahas tentang apa yang sering terjadi di kalangan anak muda yang mungkin, mohon maaf, banyak yang suicide gitu ya Mas. Itu gimana tanggapannya tentang album ini? Puas nggak gitu? Mungkin dari Mas. Kena deh. Apa dong? Biar mencurahkan. Ternyata emang Million ya. Yang menurutku puas sekali sih, soalnya kan Million itu kayak nggak mandang suku gitu kan. Jadi di lagu Million itu kita emang bersatu aja. Oke. Jadi menurutku puas-puas aja sih. Gitu. Masnya mungkin mau nambahin. Kau goks. Ya pokoknya intinya Million tentang keberagaman, semua perbedaan yang akhirnya harus menjadi satu karena kita Indonesia. NKRI. Kita mempertegas bahwa ya karena kita beberapa tahun kemarin terakhir kayak sering banget kita mendapatkan berita perpecahan. Ya. Ya, benar. Akhirnya kita mau mengembalikan itu semangatnya di lagu ini. Intinya seperti itu. Penulisnya siapa kalau boleh tahu? Ini kakak. Yang paling muda. Ya, bagi plus dulu deh. Ya, ya. Semuanya keren di sini. Terima kasih. Kenapa kalian banyak sekali di sana aku? Iya, biasanya kalau kita sukses apa ada sama announcer gitu kan, yang mungkin ada tambahan teman-teman. Soalnya ini dari Kita diroyok gitu. Maaf ya. Tapi nggak apa-apa sih, kita kan mungkin next 1 bulan lagi kita menghadapi ribuan orang gitu kan, Benar, biasalah iya. ya. Oke, tapi masih membahas album ini ya. Ini kalau kita bahas genre kayaknya kan terlalu luas ya Mas ya. Karena ada beberapa yang emang rada ini cakupannya tuh sensitif gitu loh kadang kalau ditanya tentang genre. Ini konsepnya dibentuk seperti apa gitu album ini? Kalau secara musik sih sebenarnya kita mengalir aja. Yang pertama sih rootsnya, pembentukan proses kreatifnya saya melihat ketika saya mendengar suara Vale gitu aja. Oke. Jadi spirit sama confidence saya ketika saya menulis album ini bersama teman-teman ini, roots awalnya memang karena karakter Vale yang pas dibawa kemana gitu. Jadi kalau ngomongin genre ngalir sebenarnya sih. Kebetulan basicnya ya seperti tadi lagu Million, kita tuh sangat berbeda gitu. Iya. Akhirnya kita cukup bisa bersatu. Jadi gini, ada basic. Kalau flashback sedikit, Kak Audit ini punya band bergenre mengakunya punk. Ya kan? Aku udah start gitu. Ya, gitu. Bahasanya begitu. Iya, iya. Kalau orang-orang tuh menilainya gitu. Oke. Si Kakak Iron menilainya dia sering ada di scene hardcore, jadi dia anak hardcore gitu. Basicnya begitu. Kalau aku pribadi kebetulan suka musik metal gitu, dan Kakak Vale sebelum bertemu kita dia sering mengkonsumsi dia menyanyikan lagu yang konsepnya memang agak populer. Oh gitu. Kalau anak zaman sekarang bilangnya folk kayak gitu. Oke. Sebenarnya kalau secara basic referensi dia tuh sangat luas, banyak banget gitu. Cuman akhirnya kita mengerucut dari karakter Vale, gimana nih akhirnya lagunya gitu, jatuhnya seperti apa.
Itu aja sih. Oke, tapi aku mau nanya ya satu-satu dari kakak-kakak ini. Jawab ya, nggak boleh saling lempar. Ya. Referensi Mas-Mas dan Vali ini dalam bermusik siapa sih kayak, wah aku dengerin ini tuh kayak aku harus ngeband juga gitu. Dari Mas Odi dulu deh. Referensi ya, saya tuh sangat etik sama Salon Seven. Oh, saya lawan saya. Iya. Bohong dia harus band saya suka anak punk itu. Bandnya punk, cuman ya nggak sampean aja punya band kayak Salon Seven. Dan untuk Red Valley sendiri, saya itu sering mengkonsumsi Salon Seven karena menurut saya itu ada energinya yang harus saya masukkan ke band ini. Secara message ya, message-nya itu harus ada lah di kita. Ya coba dengerin lah. Guys, Itu sih. siap-siap. Saya banyak referensinya. Kalau di luar, ini yang buat Red Valley atau Bebas Mas, buat Mas Ega sendiri, terus yang Mas Ega aplikasikan di Red Valley juga boleh. saya suka banget musik black metal. Contohnya Mas? Ada Cradle of Filth dulu, terus ada Dimmu Borgir, banyak lah gitu. Terus member yang agak ngepop itu ada dulu itu ada Evanescence yang paling iya. bikin saya kesemsem musiknya si Emily itu. Gitu. Tapi sebelumnya sebenarnya banyak band-band semacam itu, agak gelap lah intinya. Oke, Gitu. yang gotik-gotik gitu ya. Dok, Yes, ya. Oke. ya gotik-gotik. Tapi kalau ke Red Valley sebenarnya ada sentuhan itu sedikit gitu. Kalau di Red Valley akhirnya ya ternyata kayaknya cocok deh masih gitu referensi saya. Masih relevan gitu ya dipakai. Masih. Oke, kalau kamu? Kalau aku Paramore sih. Oh, Paramore. Soalnya energinya terus kayak performa bandnya itu juga bagus banget buat diaplikasiin di Red Valley ini. Oke, tapi kamu emang suka ini ya vokalis-vokalis yang emang powernya strong Iya, iya. gitu kan, kayak Hayley Williams itu. Kalau pasti Jadi gimana? aku dari tadi tertarik banget loh nanyain Mas itu kok diem aja gitu. Takut. Sikat mbak. Kalau aku referensi lebih ke 510 Di Mas Oh yang Iya. di Jatim Surabaya ya? dari Jakarta kalau nggak salah. Kalau nggak Jakarta, Bandung. Oh, soalnya Iya. ada salah satu teman aku yang kakaknya di situ juga gitaris apa ya? Mas Winaldi Iya, itu benar. drummernya. Oh, drummer. Ya. Beri salah nih. Mohon maaf. Oke. Ya kalau aku lebih suka 510 soalnya catchy aja. Terus kayak stylenya, visualnya bagus. Oke, berarti emang suka yang apa ya, rada heavy gitu ya Mas? Iya. Oke. Soalnya kan ngomongin musik di Indonesia tahun 2024 kemarin kan di sosmed tuh kan banyak yang bilang ini kok albumnya yang menye-menye terus, terus Iya. kayak yang apa namanya jatuh cinta yang sedih-sedih mulu. Iya. Kita tuh butuh lagu-lagu yang kayak upbeat yang semangat gitu loh gitu. Kalau boleh nanya pendapat dari Mas dan kamu nih Vale, kamu ada pandangan tersendiri gak sih kayak ya udah fine-fine aja gitu kalau misal musiknya kayak gitu, atau kamu tuh punya pandangan emang harus dikasih variasi juga nih musik di Indonesia gitu? Kalau aku sih pengen musik Indonesia lebih kaya aja sih. Oke. Dengan ada kita mungkin kedepannya jadi Kanja. Kelas. sikat. Kalau pendapatku sih masalah lirik ya. Kalau masalah lirik kan orang-orang pasti bebas berekspresi kan. Entah itu dari suara hati atau apa gitu. Iya. Jadi menurutku bebas-bebas aja gitu. Kalau misal liriknya harus cinta-cinta melulu atau gimana, ya bebas aja. Kita kan ngeband juga menyuarakan isi hati kita gitu kan. Buat Evan juga Iya. sebenarnya Mas ya. Oke. Dari Mas Odit dan Mas Ega. Saya sama setuju harus bebas sih. Apapun. Tapi menurut saya Iya, kalau saya itu nggak bisa kita harus membuat sesuatu yang baru, tapi kesannya dipaksakan. Oke. Yes. Jadi kalau kita memang berkarya seperti itu ya memang harus seperti itu. Kalau memang harus ada cintanya ya memang kita hidup dengan Cinta. Jadi menurut saya ya Ya. bebas ya. Bebas Ya, aja. sepakat sama mbaknya juga ya bebas tadi ya. Bebas, ya. Seperti itu. Mas Ega. Iya pasti. Jadi namanya seni itu nggak ada batasan gitu. Yang terpenting sih dari setiap lirik itu kalau dari kami sepakat di album M ini
kita ambil garis besarnya adalah kita mencoba untuk memotivasi orang. Kebetulan memotivasi. Memotivasi. Iya gitu. Ada aja. Jadi ada muatannya kan, ada yang Iya, memang iya, bikin lagu itu bikin orang makin suicide itu ada. Tapi di album kami karena ada sentuhan beat yang agak cepat, sebenarnya cukup beragam di album ini. Jadi dinamika di album ini sangat sangat kolektif. Akhirnya juga kita ya berusaha jujur bahwa di album ini ada masanya kita marah, ada masanya kita mainnya yang mid low, ada masanya juga kita low, melambangkan manusia. Oke. Ya, jadi kita nggak bisa munafik juga kalau ada beberapa orang cinta mulu, itu bagian dari marketing aja sih. Tapi memang hak setiap seniman tuh ada yang memang aku gak apa rotok pegel gitu lah, adalah uang sing terlalu melu cita-cita. Menurut aku sih agak hampir kotor aku ya. Jadi agak ya bohong lah. Setiap manusia tuh bener kata Kak Audit, pasti ada cinta, entah cinta sama anaknya, cinta sama pasangan. Bohong kalau nggak cinta, ya kan? Bohong, itu nggak normal gitu. Jadi Pak, kita flow aja. Kakak Iron bilang juga bebas, bener-bener sesuai dengan ekspresi masing-masing. Itu aja sih. Nah, buat ngomongin lirik nih, pasti kan di kepala-kepala 4 orang ini punya pandangan yang berbeda-beda. Gimana sih cara nyatuin itu gitu? Coba dulu. Cara nyatuin, Mas. Ya, Cara nyatuinnya pandangannya gimana pertanyaannya? menyatukan pandangan yang berbeda-beda dalam lirik gitu. Waktu kita workshop kebetulan memang saya penulisnya, terus saya present ke teman-teman, ternyata teman-teman langsung intuit. Itu yang saya cukup kaget sih. Kan biasanya kan, oh harusnya begini gitu. Iya. Bukan berarti mereka nggak punya kapasitas. Ternyata nggak tahu entah kenapa semesta sangat mendukung. Termasuk Kakak Audit itu yang mendukung saya dari belakang, yang mencoba memasukkan energi setelah on Seven itu tadi. On Seven ya? Ya ini jujur. Jadi mungkin banyak orang yang malu mungkin mengakui bahwa kami terinspirasi dengan band lain ya. Biasanya banyak band Indonesia yang mengakui band influence saya adalah band luar gitu. Tapi Iron tadi sangat gamblang bilang 5-10 karena catchy dan segala macam, itu hal yang normal. Jadi kita ingin melahirkan karya yang sama, dan kebetulan Kak Avali ketika kita present langsung wow gitu. Itu aja sih. Jadi ya nggak tahu gimana proses tuning dan satu frekuensinya tuh tiba-tiba iya aja gitu. Iya. Dia menyanyikan maksudnya waktu kita record dia fine aja. Malah kadang dia, waduh, aku pingin lebih dalam lagi gitu. Berarti responnya kayak emang Langsung, welcome aja gitu tiba-tiba. ya? Oke. Sebenarnya takdir kita ini. Itu aja sih. Nah, pas banget nih. Apa sih yang mempertemukan kalian Red Valley ini? Apa yang membedakan dari teman tongkrongan? Apa gimana nih? Ini pertanyaan untuk ke 1200 kali. Iya. Soalnya aku penasaran banget sih. Iya. Pada intinya kita semua dipertemukan oleh ayahnya si Val ini, karena ayahnya beliau ini ya eksekutif produser kami. Ya. Itu beliaunya ingin Val ini berkarya dalam musik, dalam sebuah band. Akhirnya ayahnya Val ini bertemu dengan Mas Ega. Oke. Ya, akhirnya terbentuklah kita seperti itu sih. Langsung ngalir aja gitu, seperti yang dibilang Mas Langsung ngalir Ega aja. gitu. Dan kebetulan Mas Eganya diberikan tanggung jawab dari segi kreatif, dan ya, akhirnya ya, terjadilah kita lah gitu. Tapi mulai ngeband ini dari kapan? Kayak emang dari kecil banget apa? Saya Pribadinya. Ya, saya Dari mulai Mas Audit ya? dari kecil, dari SD kelas 6 saya punya band. Sama SD saya nyanyi. Dan nyanyi saya memang Salon Seven, serius ini. Oke, Salon Seven. Iya. Yang paling disuka, lagu yang paling disuka apa Mas? Semuanya. Semuanya suka ya? Emang ini ya, penggemar berat ya Mas? Iya, karena dia yang menemani saya tumbuh Oke. sampai sekarang. Itulah. Dari Mas Ega? Mulai ngeband dari kapan? Sama saya dari SD. Malah saya dulu posisi pertama belajar itu ngeband, saya ngebass. Terus lanjut saya jadi gitaris, punya band festival itu aja.
terus udah gitu. Langsung lanjut continue. Iya, udah sampai titik sekarang. ini. Nah. Tapi biasanya kan orang gitar dulu ya Mas ya, baru ke bass. Kalau Mas Aga tuh bass Langsung dulu, bass. baru gitar. Oke. Langsung bass. Sebenarnya aku nggak tahu apa basicnya gitu. Akhirnya dari belajar bass dibelikan sama ayahku, dibelikan gitar akustik. Iya. Ya udah terus itu. Tapi sebelumnya emang dari kecil tetanggaku, budeku, pakdeku itu musisi. Emang lingkungannya mendukung Lingkungan. banget ya. Oke. Lingkungan. Heeh. Kenapa Mas tertarik belajar bass dulu, nggak ke gitar dulu gitu? Waktu itu sudah ada gitarisnya. Masih kan pertemanan gitu. Terus aku posisinya apa? aja lah gitu. Oh, bass yang kosong ya, iya, Oh, iya, udah iya, bass iya. gitu. Mau megang gendang, oh iya, tapi gimana gitu kan? Kembali lagi megangnya. Iya. Aduh. Gitu. Kalau kamu balik? Kalau aku sih mulai ngeband tuh kelas 1 SMP ya. Tapi kalau pengen ngeband itu dari kecil TK, bahkan aku tuh pengen ngeband Kak. Soalnya ayah itu dulu basis, Oke. mama itu vokalis. Wow. Jadi bener-bener terinspirasi dari mereka lah. Wah, dalam satu band. Nah, Oke. Tapi kamu ada keinginan selain vokal tuh pengen mega alat musik lain nggak? itu sih. Awal dulu tuh mau belajar bass. Oke. Tapi kata ayah, udah itu sakit, kamu belajar gitar aja kata ayah. Udah gitar aja. Terus akhirnya dibeliin gitar Kak, tapi sampai sekarang tuh nganggur. Soalnya belum bisa. Belum lama kerja soalnya. Jadi nganggur gitar. Tapi kamu sama kakaknya ini kayak ini nggak sih kepingin diajarin gitar, ngeliat Mas Ega main gitar, terus kayak pengen megang gitar juga gitu. Pengen. Nyanyi sambil gitar gitu. Pengen dong. Aku kan kalau misalnya lagi ngumpul-ngumpul gitu, terus tiba-tiba gitarnya Om Eka pinjem. Oh, iya, iya. Ini gimana Om? Om ini gimana Om? Iya. Gitu. Tipis-tipis lah belajarnya. Tipis-tipis. Tapi sakit nggak kayak tangannya kapal atau gimana gitu baru megang gitu? Belum sampai kapal sih. Belum kapal sih, masih perahu. Masih perahu. Kapalan. Iya. Aduh, jokes kayak gini ya. Iya. Ini tadi nahan loh. Gak apa-apa ini. Iya. Bebas. Oke, Mas Akhir nih. Kalau aku mulai dari SD udah ngeband. Oh, sama emang basicnya dari kecil banget ya. Ya, terus kebetulan ayah kan juga main musik juga, main bass dulu. Oke. Itu. Kenapa nggak sumpah? Sumpah. Aku baru tahu. Bass itu ya. Sakti ya. Sumpah. Sakti ya. Sumpah. Iya. Ya Baru boleh. tahu loh, ini pertama kali kan kita sama tahu. Terima kasih. Ini sosok terbuka aja gitu. Ya. Ya biasa lah. Selama ini pertamanya cuma gimmick. Nggak kenal sama ini. Siapa kamu? Aku balik. Oke, ini kan pasti kita nggak mungkin ya nggak ada goals ke depannya ke bulan-bulan berikutnya tuh rencananya tuh mau dibikin seperti apa? Apa pingin ngebak konsep baru? Apa pingin liriknya lebih apa ya soft mungkin? Banyak banget plan kita. Banyak banget. Iya. Ucapin satu Iya, tapi lagi. sebelumnya kita mau ngucapin terima kasih buat tim Biga FM. Ya, makasih. Terima kasih karena Ya. Terima kasih juga buat tim kita sendiri juga cukup banyak. Makasih. Nggak tahu kita ini band atau corporate. Kayak anak LSM gitu. Iya. Tapi kalau ngomongin plan, kita banyak banget plan. Jadi kebetulan, insya Allah sih 2 hari lagi kita untuk the first time kita akan bikin video musik yang berjudul Merah. Ini video klip pertama kita yang akan lanjut dengan target 8 lagu di album kita akan kita jadikan video klip. Dan ongoing masih progress, kita bekerja sama dengan 8 pihak. Wow. Gitu, itu plan terdekat. Terus ya ada beberapa schedule ini apa live di beberapa media. Oke. Terus tadi ada kabar juga, insya Allah kita juga pertengahan tahun setelah launching musik video akan sambil lalu nih sebelumnya, insya Allah sudah mulai jalan ibadah tour. Entah itu dari di Malang maupun nanti mungkin skupnya nasional atau sampai ke ya Asia lah. Oke, amin. Plannya ya doain. Jadi itu sudah ada di plan target kita. Terus insya Allah di tahun ini juga Kakak Audit punya tugas untuk merampungkan album kedua yang kita sekarang lagi discuss.
Boleh dibocorin nggak ya? Ya Allah, nggak apa-apa ya gitu. Karena kalau sebelum itu kayaknya ini ya, tapi doain aja ya. Oke. Insya Allah album kedua titlenya A. Ditunggu ya. Itu. Berarti emang kayak dari M ke A itu menggabungkan satu kata emang. Nantilah. Nanti Dikira-kira sendiri lah. Nomornya berapa? Oh, jauh. Iya gitu. ada ini nggak pengen collab sama musisi apa gitu? Pasti. Siapa tuh? Kalau aku sih pinginnya sama ini Lady Gaga. Wow. Gak apa-apa. Gak apa-apa dong. Mau Justin Bieber kasihan lagi banyak kasus dia kan. Lagi ngurusin baby juga. Iya kan? Ini udah cukup mewakili mirip Justin Bieber. Wow. Justin Timberlake. Iya. Oke Mas Odit, ada nggak pengen collab sama musisi siapa? Sailor Seven. Pasti ya. Pasti ya. Siapa aja sih, siapa aja. Yang penting musisi ya. Wih, Jangan tukang lukis. Bingung Ya, nanti. tapi bisa dong. Iya, tapi jangan lah. Itu musisi lah, apa aja yang penting koks ya. Goks. Kamu paling Ini terserah kan ya? Iya, bebas. Aku pengen itu sih, Avril Lavigne. Avril Lavigne. Walaupun dia udah tua banget ya. Iya, iya. Tapi ini nggak sih pernah dengar konspirasinya Avril Lavigne tuh sebenarnya udah Iya, iya, iya. ngomong cuman Nah, aku gitu. tuh pengen collab biar bisa di top. Di situ dulu. Gimana kamu pengen collab biar bisa di top? Iya, aku tuh penasaran sama konspirasinya. Oh ya. Asli apa enggak gitu? Iya. Apa cuma mitos? Nah, itu tuh. Tapi emang lagi rame banget, cuman kalau aku ngomongin ini kan jadi ngomongin Avril Lavigne. Iya. Iya. Oke, Avril Lavigne ya. Oke. Oh, makanya. Kenapa Mas? Kata Airan emang gitu kalau udah duduk sama Fali. Emang tahu ya? Nggak tahu lah. Ada apa? Oke, Masnya apa? Aku sih bebas. Bebas. Iya bebas sama kayak kodit jawabanku. Om Tuker. Pengen collab sama Lim Tuker. Sama Freddie Mercury aja. Ya. Terus meninggal tapi. Bebas aku bebas. Fantastik. Apa sih? Tuh. Ya kan? Ya kan? Emangnya salah banget ya di satu ini nih? Apa emang paling komik? Enggak, tapi setiap band tuh selalu ini apa cara berkasih sayangnya beda-beda. Emang kayak Pak Menjer ya. Iya, maksudnya. Iya sih. Ya harapannya sih walaupun mereka begitu ya tetap langgeng lah abadi gitu. Amin. Cie. Cie. Cie langgeng. Oh, itu sih? Iya. Kamu gimana sih kamu? Terus ada tim SAR datang. Ini gitu lah. Tapi ada ini nggak pengen manggung di mana gitu kan biasanya pengen ke Fuji Rock ya Woi. pengennya sih ke situ gitu. Apa ada ke tempat lain gitu? Pokoknya semua panggung besar Yes. dan lain Yes. ajar Kita sikat. Sikat. dibayar. Yes. Enggak. Ya benar, pastilah. Semuanya. Jadi kita sebenarnya nggak bedain sih sebenarnya mau panggung gede atau kecil. Intinya mereka semua happy, terhibur sama kita. Ya gitulah. Ya. Kamu paling pengen spesifik mungkin aku pengen ke kota ini ya soalnya kayak rame ya makanannya enak-enak gitu. Ini aku jawab random boleh ya? Boleh. Ini bukan ujian, bukan nilai. Aku pengen ke Jepang. Oh ya, Amin. Terus Amin. Bilang papamu lah. Besok udah. aku pengen itu ngesambi ikut klub mobil. Tuh, kamu emang suka? Kamu emang suka tantangan gitu ya? Iya. Sama yang red flag gitu suka nggak? Kan lu tantangan tuh. Coba tuker coba. Diam. Nah dia sebenarnya agak ekstrim loh. Walaupun dia bawaan lagunya agak melankolia gitu, melankolis. Emang suka tantangan gitu ya kamu anaknya? Iya. Yes. Pengen ke Jepang karena pengen sekalian gabung ke klub mobil. Wah, Dan mobilnya naik ke Gunung Fuji itu. Boleh. itu kayaknya sekalian ini ya nguji malaikat maut juga. Ngawur Harus iki. juga realisasikan ya, Mas. Amin. Mau kemana nih? Aku ke Amerika. Ke Amerika. Iya, sama ke Arab aja. Kenapa? Ke Arab. Bagus soalnya.
Itu aja wis. Pret. Oke, siap. Serius loh aku. Pret. Duh, Amerika mbak Arab aku. Ini talk show loh. Iya, beneran aku ini. Oh iya. Beneran aku ini. Pret. Oke, aku mau nanya ke Feli ya sekarang, spesifik ke kamu nih. Kamu dengan ngeband terus sama sekolah ini kan, kamu ada ini nggak sih 3 SMP berarti kan mau ke UN kan ya? Sekarang Iya. kan belum ada UN kak. Oh iya ya? Iya, belum. Soalnya aku udah lama banget gak ngikutin ini. Kamu susah nggak sih bagi mata pelajaran kamu selama sekolah terus kayak ada ajar rumah manggung gitu? Kesusahan nggak sih? Enggak sih kak. Pinter-pinter ngatur waktu Ya, time aja. manajemen aja ya. Wah, keren nih. Ini kayaknya kakak-kakak di Biga perlu mencontoh dari Fali. Oke, tapi ada ini nggak sih Fali pengen ada rencana untuk konser atau tour kemana gitu? Ke seluruh dunia. Kalau bisa ke seluruh angkasa juga. Aduh, tapi ini ya aku agak nyampur-nyampur dikit ke pertanyaan tadi ya. Pandangannya ke musik Indonesia itu gimana? Musik Indonesia sekarang. Yap. Ya, musik Indonesia sekarang tetap di jalurnya dan nanti tetap pasti akan banyak yang booming. Yap. Yang pasti kalau buat Red Valley tersendiri, kalau kita berusaha untuk tidak mengikuti hal yang mainstream atau biasa Yang gitu. dari pasar emang. Kita tetap organik sendiri aja, tetap menjadi diri kita aja. Ya siapa tahu nanti yang kalau tahun ini boomingnya waktunya kita ya berarti ya Amin, lah. amin. Jadi jangan sampai kalau tahun depan tiba-tiba yang rame koplo lagi terus tiba-tiba Iya, iya. kita berubah menjadi Entah. seperti itu ya, kayaknya nanti Mas Eka bakal lebih gondrong kayaknya dia. Gitu nanti dia. Dan dengan tamborin. Iya. Kalau Mas Aga? Iya sebenarnya kalau ngomongin musik Indonesia sudah sangat beragam. Solo juga udah tumbuh gitu. Sebenarnya malah band itu yang sekarang agak sedikit defisit, khususnya band-band pop. Gitu. Yang dulu dikenal dengan major label. Major label, ya. Yang sekarang bergerak itu di band itu paling banyak yang bergeraknya secara swasta, aka independen gitu. Jadi band-band independen ini semakin kesini sebenarnya semakin bermunculan, Iya. termasuk musik-musik yang mengaku diri mereka bergerak di bawah tanah atau kita kenal biasanya underground. Itu banyak banget, jadi sudah sangat mengakar. Nah, kalau kita ngomongin musik Indonesia dan keberadaan Red Valley, sebenarnya kita kalau bisa menghybrid itu gitu. Iya. Jadi gimana caranya root kita yang memang kebanyakan awalnya dari musik-musik independen, tapi harapannya tetap bisa bersaing di kancah nasional atau musik major label. Dalam artian musik major label ini musik yang diterima secara major, banyak telinga mau mendengarkan tanpa ada klaim bahwa Red Valley itu musik independen yang lebih condong ke underground dan segala macam gitu. Tapi secara spirit memang rohnya kami memang musik independen gitu. Tapi harapannya kalau ngomongin musik Indonesia sama layaknya dengan tadi dia ngobrol Solam Seven, mungkin lebih legendaris ada Slank, ada Dewa, God bless. God Bless dan band-band sebelumnya. Harapannya kalau bisa kami kelak gitu kan ya, mungkin 2050 kami cukup dikenal dengan band legenda gitu, atau anak-anak di tahun segitu benar-benar paham dengan album M dan album selanjutnya. Itu harapannya sih. Ya hampir sama sih sebenarnya gitu dengan band-band lainnya gitu. Ya, sekarang kan emang banyak media-media yang apa ya nge-review musik kayak Pop Hari Ini, Yeah. Whiteboard Journal dan lain-lain gitu. Ada nggak sih Mas keinginan kayak, aduh pengen banget nih di collab sama Pop Hari Ini, di review sama mereka gitu? Kita sudah, ya kebetulan Pop Hari Ini kita juga sudah komunikasi. Sebenarnya kita tidak pandang bulu, Iya. apapun mau, Media, iya apapun. karena kan media juga punya apa ya istilahnya, punya, Value-nya sendiri. ya punya nilainya masing-masing, punya goalnya masing-masing. Jadi kami kembali ke pembahasan tadi bahwa seni itu adalah bebas. Ya. Orang mau menangkap musik kami independen, major atau apapun itu, ya kami tugasnya hanya
present ini musik kami, ya udah gitu aja. Nggak ada kelas-kelas bahwa musik ini terlalu mini-mini jadinya kurang indie, kurang apa. Terserah sih gitu. Karena yang terlalu membatasi kan apa ya, pendengarannya terlalu mengkotak-kotakan juga Iya kan, sih, gitu. iya itu sebenarnya hak setiap orang Iya masing-masing sih. Iya. Karena mampirnya ke apa ya, ke telinganya orang, setiap seleranya sendiri-sendiri kan. Yang menyanyi juga yang dengerin. Nah, masalahnya fenomenanya saat ini musik seperti yang kita kenal yang mungkin keras lebih ke underground. Ada band bernama Dead Squad, ada Burger Iya, Kill. iya. Semua orang tahu. Akhirnya sebenarnya mereka udah bukan musik underground atau side mainstream lagi, Iya. udah major, udah banyak yang tahu gitu. Gitu. Iya kan? Semakin Iya, banyak yang tahu ya mereka dan secara track record mereka pernah dirilis sama Sony. Oke. Album Sony, Iya, iya, iya. Sony itu juga yang rilis Padi, rilis Salon Seven, juga kan. Burger Kill, band yang independen, sangat underground dan heavy bisa dirilis. Termasuk Superman is Dead pernah dirilis sama Sony gitu. Jadi kalau kita ngomongin major, side mainstream, independen udah gak nyaman sebenarnya sih, ambigu banget. Iya. Tapi itu tergantung golongan masing-masing dengan kepentingan masing-masing. Iya. Dengan golongan-golongan tertentu. Iya, Yang untuk mempertahankan. memarketingkan genre mereka lah gitu. Biar ada apa ya, pride, woy. Sprite. Ya itu sih. Kamu balik. Wow, Kayaknya udah lupa nih. Amazing. jujur nggak paham. Tapi aku pengen bawa Red Valley ke Indonesia itu menjadi suatu band yang beda dan mungkin kita bisa buat genre baru ya mungkin. Iya. Bisa Genre apa itu? hai. Biar musik Indonesia jadi lebih kaya juga gitu. Mas, aku mau nanya ya, kan di sosmed itu kan banyak ya yang komen-komen, aduh kenapa sih kok viral lagunya, aku pengen gatekeep ini lagu ini, kenapa makin banyak yang tahu lagu ini gitu loh, karena kan banyak dari mereka itu yang ketakutannya lagu kesukaannya yang katanya asli underground itu takut di remix sama DJ lah dan lain-lain gitu. Itu Mas Ega pernah ngalamin itu nggak sih? Di mungkin Maksudnya? back then ya? Mereka nggak mau di remix atau di cover gitu. Iya. maksudnya. Iya, enggak. Sebenarnya kalau Paham, penyanyi sih paham. biasa-biasa aja ya. Cuman banyak penggemarnya tuh yang kayak, ih kenapa sih mereka tuh nggak mau gitu loh lagu dari band yang mungkin kecil itu jadi makin terkenal, biar aku aja gitu loh yang tahu di gatekeep gitu. Nggak tahu ya, sebenarnya setiap orang tuh memang punya delusi masing-masing ya kayaknya. Iya, iya. Maksudnya punya keinginan masing-masing. Tapi kalau setahu saya sih band mana yang nggak pingin karyanya dikenal banyak kan? orang. Iya. Nggak tahu juga sih. Itu kenapa ya? Malah penggemarnya gitu loh, soalnya tuh banyak banget mas yang apa namanya, mungkin band-band yang masih underground, terus kayak mereka tuh takut gitu loh penggemarnya tuh bandnya makin terkenal gitu. Kok biar aja. Iya. Biar penggemarnya takut takut bandnya terkenal tuh kan. Biarin aja. Biarin aja. Iya, Bebas. Relax aja. Relax, relax, Santai. relax, Kita santai. bebas. Oke, kamu Kenapa? boleh. Beberapa ada sih. Oke. Soalnya aku banyak banget di apa ya, Gen Z, banyak banget yang kayak gitu sebenarnya. Oke. Dari kalangan Gen Z juga yang Gimana sih Gen Z ini? Iya, gimana sih? Kok aku kayak apa tuh? Kebot. Oke. Asik sih. Ada ya emang kayak gitu. Ada. Banyak. Di real life ada beberapa sih. Oke, tapi kalau kamu sendiri pernah nggak mengalami perasaan seperti itu? Atau udah bebas aja gitu? Enggak sih, malah seneng aja kalau tambah terkenal kan. Iya ya kan, sebenarnya kayak gitu cuma ya nggak tahu, mungkin seperti yang kita bilang tadi banyak yang kotak-kotakan lalu kotak-kotakan gitu ya. Oke mas, Masih, Mbak. Kalau aku sih apa ya? Teman-temanku nggak ada yang kayak gitu kan. oke. Jadi ya aku lebih relax, santai aja. Kan lebih enak kan kalau misal bandnya terkenal kan pasti di remake kan. Terus kita pendengarnya bisa dengerin dua versi gitu loh. Iya. Antara versi remake sama asli. Iya. Jadi menurutku ya biasa-biasa aja sih. Tambah enak kayaknya. Iya. Seru. Iya, tambah seru. Bungkot. Iya, Ciu, bungkotnya. Bunkot Sebenarnya ini. musik pengkaryaan itu kan menghibur ya. Jadi kalau caps lock-nya kan paling gede kan menghibur. Jadi kalau ada yang merasa terhibur dan ingin refleksinya ingin mengapresiasi, bisa kita lakukan. Iya, Ya apa ya? Aneh. aneh. Mas, aku
mau nanya hal yang basic mungkin ya. Hobinya apa sih? Selain bermusik ya pasti ya. Hobi ya? Apa ya? Oke. sepeda pancal. Enggak, saya ini orangnya agak FOMO soalnya kalau hobi. Oke. Nah, kecuali musik ya beneran. Jadi kalau main sepeda, main motor, main mobil gitu, saya tuh agak FOMO soalnya. Ya hobinya ya musik, saya main musik gitu sih kalau hobinya. Ya gitu mas. Hobi saya banyak. Oke. Banyak. Jadi gini. Hobi naik gunung, Ya. main basket, renang, bertapa. Kemasan botol Yakult. Kita adalah menghina dia. Oh. Kita ada lagu Million loh. Oh, Oh, iya. Gimana? Oh, iya. Maaf, Kak. Oh, iya, mau. Hobimu Ya, apa? mau. Aku pokok sama Bertengkar sama Iron. teman-teman. Terus lanjut. Pokok sama temen sih. Hang out. Duh. Iya. Ngobrol. Jadi kayak Ya apa sama ya temen kayak yuk. kalau misalnya Nyemplung. lagi Ya maaf. Ya kan? Bertengkar sama Iron. dia duluan kan. Iya. Iya kan? Santai, relax. Juga ikut minta maaf Iya. kalau gitu. Santai, Oke, relax. santai, relax. Ya kalau temen mancing, ikut seru mancing. Kamu suka juga yang kayak gitu? FOMO. Terus iya, FOMO. Gak apa-apa sih, selain positif ya kan? Iya. Itu. Oke, Mas. Aku basket sama tenis lapangan. Tenis lapangan. Iya. Sama Mas Ega. Emang lebih ke sport gitu? Ya, suka olahraga. Pernah nggak sih kayak sparring gitu? Ada keinginan sparring olahraga? Tahu main? Pernah main bareng. Oke. Mas Odin, diajak gak? Nah, saya olahraga itu udah. Enggak, sebenarnya dia nyinden juga. Oh, kok nyinden apa? Wayang itu loh. Ngangklung, ini biasanya ngangklung di jalan Cuma perempatan. nggak diungkapin. Dia tuh apa pilates. Kan bersepeda udah Iya. olahraga. Iya sih, bener-bener. Mungkin diadakan bersepeda sambil berbasket kan? Iya. Baru guys. Baru- Cash. Cash. Oke, terakhir ya. Sebelum menutup perbincangan kita hari ini. Jangan dong. Jangan dong. Jangan dong. Oke, harapannya ke depan mau seperti apa? Ini doain. Mungkin untuk band atau untuk ke diri sendiri gitu. Ya harapannya sederhana, yes, sama seperti yang saya selalu katakan, kita tetap bersama, kita semua sehat, kita semua tetap menjadi keluarga yang Sakinah, mawaddah, warahmah. terbaik. Relax. Intinya itu. Koks. Saya akan mencintai teman-teman saya. I love you. Ya. Iya. Iya, harapannya sih kalau target di kepala saya sih paling nggak 10 tahun ini kita bisa melahirkan karya yang super hebat gitu. Jadi kita harus ada goal. Semoga diamini semesta. Kodam-kodam yang di Liga juga mensupport ya. Wow. Banyak ya di sini kodam. Pas. Iya. Ya pendengar kami, Dan ya. harapannya pendengar kami nggak cuma manusia. Resah ini. Nah, kenapa dia mukul gini? Tahu kan? Iya. Jadi gini, I like it. balik lagi. Jadi harapannya banyak manusia mendengarkan, termasuk seluruh makhluk Oke. yang ada di bumi. Semangat. Relax. Ya, siapapun. Jadi kalau Pocong, misal, kan? aku lagi ngomong. Jadi kalau misal ada yang ada inisial K, inisial G, inisial T, Assalamualaikum. inisial ya, waalaikumsalam semuanya ya. Silakan mendengarkan Red Valley dan sampaikan ke seluruh keluarga dan masyarakat sekitar. Oke. Saja. Semoga semuanya terhibur. Amin. Main. Kamu paling. Kalau aku sih semoga hal-hal yang tidak mungkin, yang positif bisa terjadi ya, kayak acara-acara di luar negeri juga kita bisa. Boy. Amin. I like it. Sama kita nggak ada masalah sih di band, semoga. Kan yang masalah kamu berdua tuh. Iya, dari tadi. Apaan dah? Wah, makanya Santai. dong. Santai, relax. Kulu. Sing berantem sok. Udah santai, relax, santai. Relax. Dan Ya, relax. relax, santai. Santai. Mas Ayu dan aku Mas. Kalau aku apa ya? Dia tuh ceritanya juga ini loh, kasaran keong. Jadi, bersama keong.
bakar ribuan kan. Banyak dia. Kalau aku lebih ke ya setiap hari bisa kumpul, bisa ketemu terus, itu aja sih, jaga pertemanan aja. Yes. Itu Tuh. udah kayak mengisi hari-hari banget ya. Ya, kalau nggak ketemu tuh gabut rasanya, kayak Sepi hilang. gitu. Kamu jangan ikut-ikut. Oh, mau untuk lagi. Itu jawaban aku juga sebenarnya sangat bersyukur chemistry itu sangat cepat gitu. Iya, iya. Banyak pertanyaan yang sangat klise ketika melihat Vali dengan usia seperti ini bisa bergabung dengan bapak tua ini. Halo Om. Saya masih 2 tahun di atas. Serangga. Ya. Kakek. Jadi ya gitulah. Jadi ya semoga harapan-harapan kami semua itu bisa terijabah. Ya, Ya kita doakan kami juga, nggak cuman kami, kebetulan di manajemen kami juga sangat ada kurang lebih 17 orang. Ini serius, dan doakan mereka juga bisa bekerja dengan baik, dan semoga Red Valley bisa menghidupi keluarga mereka. Amin, amin. Amin, amin. Semoga MV-nya lancar. Amin. Amin. Rilisnya. MV Making masih, masih kita making. masih membuat. Ya. Terus yang album apa tadi tahun ini rilis atau Rahasia. Iya. Stay tune di IG kita. Stay tune. Tapi untuk platform mendengarkan di segala Semua. semuanya Semua semua ada ya platform. Mas. Semua. Oke, siap didengerin nih Intelektual Muda Yes. ya. Yes. Oke. Semoga harapan-harapan yang tadi aku tanyakan terkabulkan dan hal-hal baik menyertai Red Valley. ya. Amin, Oke amin. Mas, satu kata, bukan satu kata deh, kata-kata buat Biga. Oh iya. Kata-kata hari ini Mas saya. Dari Kata-kata buat Biga yang aku ingin sampaikan, jangan sampai Biga tidak memutarkan 8 lagu Red Valley. Ada Million, ada Messenger, ada Malam, ada Malang, ada Mimpi, ada Marah, ada Merah, Lagi. ada Melankolia. siap. Yes. Siapa ini? Siapa ini? Tiga kata. Tolong diam. Siap tadi gitu. Siap. Tolong diam. Oh, diam. Suatu saat kita harus tumbuh bersama. Kita ketemu lagi di saat Biga sudah besar. Amin, amin, amin. Iya. Yuk. Udah. Kayak kemarin ya. Bagus gitu. Oh iya, siap. Ini kata-kata aja kan. Buru, Ngedance. oh buru ikan lele. Sukses terus le. Apa Jepang Bantunmu? Apa ya kata-kata ya? Kita semua koks. Iya. Iya. Terima kasih Biga. Terima kasih Red Valley. Sampai kasih. ketemu di Ya. keseruan berikutnya. Siap. Tour berikutnya Biga nonton ya. Amin. Siap. Amin. Oke, Level Muda sampai di sini keseruan kita, dan bisa ngikutin keseruan-keseruan lainnya di program Biga Nginfo. Terima kasih, selamat malam. Sukses Biga, makasih Biga. Dah. Woi, terima kasih Bika. Halo, kami dari Red Valley. Jangan lupa dengerin lagu-lagu kami di Biga Radio, the future.